ada salah satu ajaran pembeda abadi, brand hakiki dari ajaran Salafi, ajaran Wahabi yang berbeda dengan Ahlus Sunnah kebanyakan. Ahlus Sunnah, terutama yang bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, lebih senang menyebut manhaj mereka manhaj sifat 20 misalnya, atau ta'limnya ta'lim sifat 20. Berbeda dengan Wahabiyah atau Salafiyah, lebih tertarik menggunakan yang lain. Karena Ibnu Taimiyah tahun 708 wafatnya, beliau kemudian mencoba mengaransemen sendiri atau menginovasi bab tauhid, yang sebenarnya ijtihad dalam bab tauhid adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan, tapi Ibnu Taimiyah ternyata tidak perlu bertanya, dia langsung mengajukan sebuah inovasi yang boleh dikatakan berbeda, dan manhajnya disebut istiqra'i. Istiqra'i ini adalah lawan dari qiyas, yaitu induktif. Dia baca dalil, kemudian dia kelompok-kelompokkan, dan dalil itu terbagi menjadi 3 kelompok. Inilah yang kemudian disebut dengan trilogi tauhid atau usul salasah, 3 tauhid. Ini kemudian sempat mati suri setelah Syekh Ibnu Taimiyah wafat, diteruskan oleh Ibnu Abdul Hadi. Udah setelah itu mulai jarang ada yang memakai. Muncullah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-13 Hijriah. Beliau kemudian mengajarkan kembali dengan risalah tauhidnya atau usul salasahnya. Apa itu? Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dari kata wahada yuwahidu, mentauhidkan, mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, Rabb. Apa arti Rabb? Rabb berarti Allah pencipta. Secara teori dasar, tidak ada perbedaan antara Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Salafi ketika mengartikan rububiyah. Tapi ketika memberikan penjelasan, baru bertemu ada beberapa perbedaan yang sangat luar biasa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Begitu juga Muhammad bin Wahab. Tauhid rububiyah adalah tauhidul musyrikin, tauhid ahli kalam, tauhid para filosof, tauhid orang-orang yang tidak semanhaj dengan beliau, bahkan ini tauhidnya orang-orang paganis yang ada di Makkah. Ini merupakan satu kejanggalan. Bagaimana mungkin orang yang musyrik bertauhid? Tapi itulah mantik logika Ibnu Taimiyah, logika Wahabi, logika Salafi, menggabungkan istilah tauhid dengan musyrik. Suatu hal yang sangat jauh dalam pikiran orang-orang yang mempunyai akal yang bersih, yang lurus, ya. Tapi bagi Ibnu Taimiyah itulah yang lurus. Bahwa ada orang-orang Arab Mekah dulu ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada musyrik Mekah, sebenarnya kata musyrik tidak ada di situ, tapi ada pada penafsiran. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Bagi Ibnu Taimiyah, inilah bukti bahwa musyrik Mekah itu percaya bahwa Allah pencipta. Tapi ketika mereka mau menyembah Allah, mereka mengambil aulia-aulia, sesembahan-sesembahan, asnam-asnam, berhala-berhala selain Allah. Untuk apa? Dalam surah Az-Zumar kemudian dipakai oleh Ibnu Taimiyah, liqarribuna ilallahi zulfa. Semua itu menjadi wasilah untuk menuju Allah. Bagi Ibnu Taimiyah, bagi Muhammad bin Wahab, para sufi disamakan dengan musyrik Mekah. Inilah kejanggalan berikutnya. Kenapa? Bagaimana mungkin sufi yang berwasilah dengan guru mereka dengan pemahaman yang berbeda dengan wasilahnya orang-orang musyrik dianggap sama? Istilahnya sama, istilahnya berwasilah, tapi secara definisi berbeda. Sufi tidak ada satupun yang menyembah gurunya, sedangkan mereka musyrik Mekah, pagan Mekah, mereka menyembah gurunya. Tetapi Ibnu Taimiyah sudah terburu, sudah terlanjur. Begitu juga Muhammad bin Wahab, begitu juga bin Baz, begitu juga Saleh Fauzan, begitu juga Utsaimin, terlanjur mengatakan sufi-sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Mereka menyembah kubur, mereka menyembah selain Allah, tapi mengatakan Allah pencipta. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, bagi Wahabi, jika ada yang mengatakan Allah pencipta alam semesta, tapi dia kemudian bertawassul, itu sama dengan musyrik Mekah zaman dulu. Ini yang kemudian membuat kenapa sufi susah dipertemukan, dikawinkan dengan Salafi. Dan yang kedua ada tauhid
uluhiyah. Tauhid uluhiyah dari kata ilah, Allah al-ma'bud al-haqiqi, yang paling berhak disembah. Sebenarnya pada tataran ini antara akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafi hampir sama. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, kelompok kalam Asy'ariyah, Sufi, filosof itu tidak sampai kepada tauhid ini. Bagi mereka, bagi Wahabiyah, para Sufi tidak menyembah Allah secara tauhid, hanya menyembah Allah, hanya meyakini Allah pencipta, tapi tidak mengubudiahkan dirinya kepada Allah. Tauhid uluhiyah ini disebut dengan tauhid ibadah. Bagi kalangan Salafi, hanya mereka lah kelompok yang betul-betul beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Sedangkan selain mereka menyekutukan Allah. Sufi menyekutukan Allah dengan mursyid, dengan syekh, wali, para peziarah dengan kubur-kuburnya, para orang penyembah berhala dengan berhalanya. Nah, di sini juga terjadi kejanggalan. Bukankah para Sufi, misalnya kita ambil satu imam, Abu Hamid Al-Ghazali, itu meyakini la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang disembah secara hakiki kecuali Allah, sama dengan Ibnu Taimiyah. Begitu juga yang sering dikafirkan itu Ibn Arabi. Ibn Arabi juga mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka sudah terlanjur mengatakan hanya kamilah yang uluhiyah, sedangkan selain kami tidak uluhiyah, maka Salafi pada bab tauhid uluhiyah akan ingin mengatakan di dunia ini yang betul-betul menyembah Allah cuma kami. Inilah yang membuat kita agak sedikit prihatin dan sedikit kurang terima, ya. Kenapa mereka tidak membaca akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, para Sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan komprehensif, tapi kemudian membuat definisi-definisi sendiri, yang definisi itu tidak tumbuh dari para ulama Ahlus Sunnah sendiri. Dan yang terakhir, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini perbedaannya nanti antara dua aliran besar. Pertama, kelompok Mu'attilah sebelah kiri. Kelompok Mu'attilah ini yang menolak sifat Allah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Dan yang kedua, kelompok Asy'ariyah. Begitu juga Mujassimah, ya. Bagi Wahabi atau Salafi, mereka ini menyamakan antara Asy'ari dengan Jahmiyah, menolak sifat. Kenapa? Kalangan Asy'ariyah, ulama Asy'ari menerima ta'wil. Bagi mereka ta'wil itu sama dengan ta'til, bahkan lebih buruk daripada ta'til. Ta'wil menakwil sifat Allah, ta'til meniadakan sifat Allah. Ini dua hal yang berbeda. Tapi bagi Salafi itu sama. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, itu sebabnya Ibnu Taimiyah mempunyai definisi tentang sifat-sifat yang dipahami oleh Asy'ari berbeda dengan Asy'ariyah itu sendiri. Ibnu Taimiyah, Muhammad Al-Wahhab, dan pengikutnya mengatakan bahwa Allah dalam pemahaman Asy'ariyah hanya bersifat 7 atau 20. Inilah yang kemudian mereka sebar di mana-mana. Sehingga pengikut-pengikut Wahabiyah yang awam menuduh Asy'ariyah bukanlah Ahlus Sunnah, menuduh Asy'ari tidak mengerti sifat Allah, hanya meyakini beberapa sifat Allah. Ini adalah definisi yang bukan bersumber dari kalangan Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah meyakini bahwa Allah sifatnya tidak terbatas. Tapi untuk memahamkan kita, dipilihlah sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Teman-teman yang melakukan Allah, inilah 3 tauhid versi Ibnu Taimiyah yang Nabi barangkali tidak kita temui dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Musnad Ahmad, tidak ditemukan dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, bahkan tidak ditemukan dalam mazhab Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah lah di abad ke-8 Hijriah menawarkan ini, mengajukan ini, kemudian banyak diikuti dan diklaim sebagai ajaran salaf. Entah manalah yang salaf, silahkan pilih sendiri.